Darun yang sebagian mereka bersama tim juga mengorek kepada almarhum bapak saya yang dikenal Apa namanya? Rama Darsono ya. Ngapain dia tuh? Itu yang dikenal sebagai Rama Darsono. Di situ tertulis dalam makalahnya Sejarah dan Kebudayaan Sebagus tahun 1980-an bahwa ada 4 kesatria dari Botopote. Botopote Ya, Radima. Botopote Sumenep. Botopote Sumenep. Iya, Botopote yang berafiliasi dengan Kerajaan Sumenep. Bahwa di tahun 1564 Masehi mereka 4 ini mengejar pasukan kerajaan Bali yang hingga terjadi pertempurannya itu di Selat Madura. Jura perang di tengah tasik berarti. Perang di tengah laut. Bahkan salah satunya itu Raden Anggawiguna itu dikenal sebagai macan laut. Oh, macan laut bro, saya maksud jura macan harimau laut ya. Iya. Ada 2 versi. Benih harimau pulang. Iya, ada 2 versi. Versi pertama meyakini bahwa macan laut itu adalah macan laut sebenarnya. Yang kedua, yang satunya macan yang sudah berhenti karena menetap ketika mereka melabuhkan dirinya melalui Tanjung Akel, Tanah Jawa. ya ke Tanah Jawa Iya. untuk membuka permukiman. Jadi 2 versi ini sama-sama diyakini, sama-sama dikenal lah. Kalau merujuk kepada macan laut itu adalah macan laut karena memang dia dikenal sebagai nahkoda yang handal pada saat melakukan pertempuran Perang. di Di Selat Madura. Selat Madura Iya. yang lebih dekat kepada Pulau Jawa yaitu di Tanjung Akel. Jadi macan laut bro, beda saya mengistilahkan macan semole, beda saya mengistilahkan harimau laut ya. Iya, macan yang bertarung di laut yaitu Anggawiguna tersebut. Orangnya mana lebih dikenal oleh masyarakat sebagai macan laut bro? Yang terkenal macan laut, bukan Anggawiguna. Kalau Anggawiguna agak tak kenal saya. Tak Kalau kenal. macan laut, Iya, betul. Macan laut itu lebih familiar. iya. Tetapi ketika ditelusuri memang yang disebut macan laut itu adalah Anggawiguna, Raden Anggawiguna. Nah, Anggawiguna ini singkat cerita dia meninggal dimakamkan di Palangan Jangkar. Desa Palangan. Iya, Desa Palangan Jangkar. Sampai sekarang nisannya masih utuh, masih asli, masih orisinil. Oh, deki sore dari ada sana. Dari Botopote. Dari Botopote. Wow. Nah, itu masih orisinil. Apa Bu Naman? Itu Anggawiguna. Hanya bercerita ternyata Rahman sudah berdiri bulu-kudunya. Kemudian untuk keturunannya itu justru dimakamkan di sini yaitu Agung Tunggul Angin Ya. yang ada yang menyebut Kumnyoon, Agung Tunggul Angin di sini di Gang Surakarta di sini. Yang menarik keturunan dari Anggawiguna itu juga satu komplek dengan Anggareksa. Pemakaman nah. Bukan pemakam, maksudnya kompleknya. Komplek. Cuman makam Anggareksa itu kita lacak itu sudah tidak ada. Yang diketahui itu adalah istri dari Anggareksa itu makamnya itu kita sesuaikan dengan dokumen dari Muhammad Darun itu sudah terlacak untuk istrinya Anggareksa. Yang Anggareksa kemungkinan besar di sampingnya. Cuman kita perlu Penggalian boleh. penggalian yang resmi lah mungkin nanti dari tim Iya, iya. bisa sip-sip. Halo guys, selamat sore guys. Bertemu lagi bersama saya. Kali ini saya ada di areal pemakaman Raden Kertajaya atau Kertojoyo. Ada yang bilang Kertajoyo. Dan di belakang saya ada tulisan Raden Kertobijoyo Laksono. Nah, coba. Raden Kertobijoyo Laksono. Oke, saya akan mendatangi beberapa teman-teman saya. Dia akan menceritakan tentang silsilah almarhum Raden Kertojoyo ini, tepatnya di daerah Kecamatan Asem Bagus. Dan nampaknya di belakang makam ini ada pohon asam yang sangat besar dan sangat tua. Kita akan melihat ke sana. Nanti kita akan lihat
Dan yang pasti kita akan bersama narasumber-narasumber yang keren-keren dan kece-kece. Oke guys, kita lanjut. Oke. Oke guys, kita bertemu dengan teman saya nih. Namanya Maman siapa namanya? Kadarman. Maman Kadarman atau dipanggil Maman Pitrang. Nah, saya mau tanya, atau ada sesuatu yang bisa diceritakan dari ini ada pohon asam. Ya, ini mungkin ini tertua di Asam Bagus. Asam yang paling tertua di Asam Bagus. Soalnya di Asam Bagus itu sudah tidak ada lagi. Tinggal ini sudah. Saya ingat waktu masih kecil, saya dibawa ke sini itu kecil, sudah besar kayak gini, sudah asam. Ini sudah asam yang paling tertua. Dan kalau bisa ya jangan sampai ada yang motong dan Harus dijaga mana? harus dijaga, soalnya kata nenek moyang kita itu asam aku Ya, karena besarnya ya. karena besarnya iya, diameternya sudah mungkin kira-kira 500 tahun gitu. Kira-kira soalnya masih kecil saya keliling sih muter-muter. Ada cerita lain di luar ukuran yang besar, mungkin karena apa? Mungkin ya tidak tahu, dulu ingat milik saya itu kalau ke sini sudah dari aku Kertatejo pastinya langsung ke sini ya, tidak tahu kepercayaannya sudah dari lek saya, mungkin ada apanya di sini tidak tahu, cuma lek bilang setelah dari sana lek saya langsung ke sini ibarat bilangnya. Apa banyak orang yang mungkin mencari wangsit atau bagaimana? Iya, istilahnya bersemedi. Bersemedi ya. Berarti tanaman pohon ini juga salah satu yang dikeramatkan di, Iya, di lingkungan. di lingkungan sini atau di sekitar Asam Bagus. Oke, oke, oke. Mungkin ini jadi ikon Asam Bagus kalau Iya, kalau ditebang sudah tidak ada lagi yang ada paling lagi. besar. Yang Tinggal paling satu ini, besar ini yang tertua ini. yang tertua. Iya. Oke, oke, oke. Ini kira-kira ada penampakan apa yang diceritakan oleh orang-orang? Mungkin ada cerita mistik lainnya?